Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil eh, tugas dari kelompok kami, yaitu struktur kewirausahaan PT Alukrin Nusantara. Dengan anggota Asa Arya Panjainga dengan NIM akhir 1041, saya sendiri Taurik Halil Aziz, NIM akhir 1043. Selanjutnya Muhammad Farul Kolbi dengan NIM akhir 1045. Dengan berikutnya Oktoriawan dengan NIM akhir 1047. Next. Selanjutnya yaitu ada profil perusahaan. PT Alukli Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi hand sanitizer berbahan dasar alami, di mana berdiri sejak tahun 2022. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan produk yang tidak hanya efektif dalam pembunuhan kuman, tetapi juga aman bagi kulit, melembabkan, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan produk unggulan seperti hand sanitizer, gel, spray, eco wipes, dan refill pouch, Aloclean terus berkomitmen memberikan solusi higienis berbasis bahan alami untuk masyarakat luas. Next. Selanjutnya, visi dan misi. Visi yaitu menjadi produsen hand sanitizer ramah lingkungan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan alam, serta menciptakan solusi higienis yang terpercaya dan mendukung gaya hidup masyarakat sehat. Untuk misinya yaitu satu, menciptakan produk hand sanitizer berkualitas tinggi, berbahan alami yang aman untuk kesehatan kulit. Dua, memberikan solusi higienis bagi masyarakat untuk hidup lebih sehat. Tiga, terus berinovasi dalam mengembangkan produk berbasis alam yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Next. Selanjutnya ada sejarah usaha, di mana PT Alukli Nusantara didirikan pada tahun 2023 sebagai respon atas kebutuhan akan hand sanitizer yang aman bagi kulit dan ramah lingkungan. Terinspirasi oleh manfaat aloe vera, perusahaan memulai operasinya di Jawa Timur dengan produksi skala kecil. Dalam waktu singkat, Aloclean berkembang pesat dan menjadi pelopor dalam produk sanitasi berbasis alami di Indonesia. Dikenal karena kualitas produk dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Next. Yang selanjutnya itu adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini sangat penting dalam menjalankan usaha yang dimana diperlukan adanya struktur organisasi yang berguna untuk memastikan bahwa setiap fungsi berjalan dengan lancar. Untuk struktur organisasi dari PT Aloclean ini sendiri, yang pertama itu adalah Direktur Utama atas nama Oktoriawan Parduman Manurung, yang dimana tugasnya itu membuat keputusan yang strategis untuk keberlanjutan perusahaan. Yang kedua, mengawasi kinerja seluruh bidang dan memastikan setiap fungsi berjalan sesuai visi misi perusahaan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas seluruh hubungan eksternal dengan mitra, investor, dan pemegang saham. Yang selanjutnya itu adalah manajer operasional yang ditanggung jawab oleh Torik Khalil Aziz, yang dimana tugasnya itu mengelola keseluruhan proses produksi. Yang kedua, memastikan proses operasional berjalan sesuai standar. Yang ketiga, menangani kendala teknis di lini produksi. Next. Yang selanjutnya itu adalah manajer keuangan yang ditanggung jawab oleh Asa Arya Panjainga, yang dimana memiliki tugas yang pertama itu mengelola anggaran perusahaan dan arus kas. Yang kedua, membuat laporan keuangan secara berkala untuk memastikan kestabilan finansial perusahaan. Yang ketiga, menyusun strategi investasi dan pengelolaan risiko keuangan. Yang selanjutnya, manajer pemasaran yaitu Muhammad Farul Kolbi, yang memiliki tugas yang pertama itu menyusun strategi pemasaran. Yang kedua, mengawasi kampanye digital, promosi, dan hubungan dengan pelanggan.
Yang ketiga, bekerja sama dengan distributor, toko retail, dan mitra lain. Next. Yang selanjutnya itu adalah strategi keberlanjutan usaha. Yang pertama itu tahun pertama sampai kedua, yang yaitu memperkuat branding dengan mengembangkan produk secara konsisten yang tentunya sesuai dengan kebutuhan konsumen seperti menambahkan berbagai varian aroma alami. Yang selanjutnya itu mendapatkan sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang selanjutnya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan produk hand sanitizer ramah lingkungan. Untuk yang kedua, tahun kedua sampai ketiga itu memperkuat kehadiran di pasar lokal dengan menggandeng distributor, retailer, dan platform e-commerce. Yang selanjutnya bekerja sama dengan pemasok bahan baku lokal yang mengutamakan praktik kebijak berkelanjutan untuk mendukung ekonomi komunitas setempat. Memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memastikan mereka memiliki keahlian dalam menciptakan inovasi produk, berkontribusi pada kegiatan sosial seperti donasi hand sanitizer ke sekolah atau komunitas terpencil. Yang selanjutnya itu tahun keempat sampai kelima, yang untuk yang pertama menjangkau pasar nasional melalui kerjasama dengan retail besar dan institusi. Yang kedua, memperluas jaringan dengan pasar internasional yang memiliki kebutuhan serupa akan produk sanitasi berbasis alami. Yang ketiga itu memperluas portofolio produk untuk mendukung arus kas perusahaan. Yang terakhir, mengalokasikan sebagai laba untuk mengembangkan produk baru. Next. Lalu untuk selanjutnya ada barang dan jasa. Di PT Aloclean ini kami menawarkan berbagai produk unggulan seperti hand sanitizer yang terbuat dari gel yang cepat meresap dan melembabkan kulit. Lalu ada spray yang praktis dan travel friendly. Lalu ada refill pouch yang sebagai solusi ekonomis dan ramah lingkungan, serta eco wipes yang berbahan biodegradable. Selanjutnya ada perusahaan itu juga menyediakan layanan tambahan seperti custom branding, lalu edukasi kebersihan bagi suatu komunitas atau institusi, serta layanan langganan untuk kebutuhan reguler pelanggan seperti sekolah dan rumah sakit. Untuk selanjutnya ada strategi pemasaran yang biasa kami gunakan seperti mencakup segmentasi pasar yang meliputi individu, institusi seperti sekolah dan rumah sakit, serta komunitas peduli lingkungan. Untuk memperluas jangkauan, produk disarankan melalui platform e-commerce atau yang biasa kita sebut sebagai komersial elektronik. Lalu ada toko retail dan apotek. Aloclean juga memanfaatkan strategi promosi inovatif seperti paket bundling, diskon, dan kolaborasi dengan mitra strategis untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan. Selanjutnya ada alokasi dan tata letak. Alokasi sumber daya dari PT Aloclean ini bahan bakunya ada aloe vera, alkohol, minyak esensial, dan bahan lainnya yang dipasok dari mitra lokal seperti petani dan lain sebagainya. Dengan pengaturan untuk memastikan ketersediaan yang konsisten, karena ketersediaan dari petani lokal itu bisa dikatakan konsisten karena mudah dijangkau. Lalu tenaga kerja, kami mengambil tenaga kerja sumber daya yang dialokasikan berdasarkan bidang operasional seperti staf produksi untuk efisiensi manufaktur dan tim pemasaran untuk promosi digital serta offline. Lalu ada pengembangan SDM menjadi prioritas untuk menjaga kinerja jangka panjang. Selanjutnya, modal dialokasikan untuk produksi, riset dan pengembangan, lalu pemasaran dan distribusi dengan pembagian bijaksana agar semua fungsi operasional berjalan optimal. Untuk yang kedua adalah alokasi pemasaran dan promosi. Di sini ada alokasi dan pemasaran di digital. Kita fokus kepada media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok. Lalu ada kami juga membuat website resmi dan juga e-commerce. Untuk yang tradisional, kita bisa melalui acara kemitraan
penyebaran informasi lewat spanduk dan poster yang diletakkan pada lokasi yang strategis agar mudah dibaca oleh khalayak. Selanjutnya, tata letak pabrik. Area penerimaan bahan baku itu dekat penyimpanan dan produksi untuk mempermudah alur masuk bahan baku. Lalu selanjutnya area produksi itu dibagi menjadi pengolahan bahan, lalu pengisian kemasan, dan pengepakan dengan aliran proses yang efisien. Lalu ada area penyimpanan yang berada di dekat pengemasan dan pengiriman untuk mempermudah distribusi dilakukan. Area pengemasan dialokasikan, dirancang untuk akses cepat ke ruang penyimpanan. Lalu ada laboratorium untuk research and R&D, R dan D itu kita terpisah dan dilengkapi dengan peralatan untuk mendukung inovasi produk. Lalu tata letak kantor ruang pemasaran diletakkan di dekat dengan pengembangan produk untuk mempermudah koordinasi. Lalu ruang manajemen dan keuangan terletak di tempat yang tenang untuk pengambilan keputusan agar tidak terganggu oleh berbagai faktor. Ruang meeting diletakkan untuk diskusi dan perumusan strategi bisnis, dan tata letak distribusi dan pengiriman gudang dan distribusi itu ditempatkan strategis dekat pusat transportasi seperti pelabuhan dan bandara untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman produk ke konsumen atau retailer. Analisis pesaing dari Aloclean itu menghadapi persaingan dua jenis produsen. Yang pertama adalah pesaing langsung yang memproduksi hand sanitizer berbahan alami, dan pesaing yang tidak langsung yaitu menawarkan produk berbasis kimia dengan harga yang lebih murah. Meskipun pesaing utama termasuk merek internasional besar dan produsen lokal yang mapan, lalu mereka memiliki reputasi, kapasitas, dan jaringan distribusi yang kuat, serta mereka sering kurang memperhatikan keberlanjutan, menggunakan bahan kimia keras dan minim diferensiasi produk. Sehingga membuat Aloclean ini memiliki keunggulan yang terletak pada produk berbasis aloe vera yang alami, aman, dan ramah lingkungan, serta menarik konsumen peduli kesehatan dan lingkungan. Lalu strategi bersaing Aloclean itu meliputi diferensiasi produk, lalu harga yang kompetitif, distribusi yang luas, lalu inovasi varian produk baru, dan edukasi dan promosi berbasis nilai keberlanjutan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan produk. Yang pertama, kelebihan produk di mana Aloclean ini terbuat dari bahan dasar aloe vera yang dapat menjaga kelembapan kulit dan juga mencegah iritasi. Selain itu, Aloclean ini juga dibuat dengan klaim ramah lingkungan dan juga aman bagi kulit. Lalu yang ketiga, aroma alami yang menyegarkan dibandingkan alkohol menyengat pada produk konvensional. Jadi, pembuatan produk Aloclean ini difokuskan eh, pada bahan dasar aloe vera yang komposisinya lebih banyak dibandingkan alkohol seperti hand sanitizer pada umumnya. Lalu yang keempat, varian ukurannya beragam, mulai dari botol kecil hingga refill pack, sehingga cocok untuk berbagai segmen pasar. Lalu yang kedua, kelemahan produk, di mana harga produk Aloclean ini lebih tinggi dibandingkan hand sanitizer konvensional akibat penggunaan bahan alami yang memiliki kualitas tinggi. Jadi kita ini lebih mengutamakan penggunaan produk berbasis bahan alami daripada alkohol, sehingga itu juga menyebabkan harga produk kami itu menjadi lebih tinggi dibandingkan hand sanitizer konvensional pada umumnya. Lalu selanjutnya, jaringan distribusi belum seluas pesaing pasar, sehingga membutuhkan waktu untuk ekspansi pasar. Yang terakhir ada ketergantungan pada bahan baku lokal seperti aloe vera yang dapat terganggu jika terjadi masalah pada rantai pasok. Selanjutnya,
Nah, ini selanjutnya ada rancangan alokasi dana, di mana kita memiliki modal sebesar 500 juta, dan itu kita alokasikan untuk berbagai kebutuhan. Yang pertama ada penyewaan tempat dan juga renovasi. Ini kami anggarkan sebesar 75 juta. 75 juta ini dibagi untuk sewa tempat dan juga renovasi, di mana untuk sewa tempat sendiri sebesar 50 juta per tahun dan renovasi sebesar 25 juta per tahun. Kemudian yang kedua ada pengadaan peralatan produksi yang kami anggarkan sebesar 150 juta untuk mesin pencampur bahan cair atau mixing mesin sebesar 60 juta, mesin pengisian botol otomatis atau botol filling mesin sebesar 50 juta, dan juga mesin label dan kemasan sebesar 25 juta. Lalu yang ketiga ada pengadaan bahan baku awal sebesar 100 juta. Ini untuk modal awal kita eh, membuat produk alkohol. Lalu yang keempat ada biaya promosi dan juga branding sebesar 50 juta. Promosi dan branding ini diperlukan untuk eh, menarik perhatian konsumen, di mana eh, kita juga membutuhkan kita juga memiliki target pasar, dan target tersebut bisa dipenuhi dengan adanya promosi dan juga branding. Lalu yang kelima ada operasional awal dan juga gaji karyawan yang kami anggarkan sebesar 75 juta. Lalu selanjutnya ada pengembangan produk dan juga riset pasar sebesar 30 juta, dan yang terakhir ada cadangan modal sebesar 20 juta. Next. Ini ada strategi keberhasilan dari Aloclean. Yang pertama ada prioritaskan promosi digital, di mana di era globalisasi seperti saat ini, pasar digital lebih bisa dikatakan lebih ramai daripada pasar secara offline. Jadi kita lebih memfokuskan untuk promosi secara digital daripada di pasar langsung, walaupun kita juga memproduksi Alokli ini untuk dipasarkan secara langsung, akan tapi fokusnya lebih ke promosi digital. Lalu yang kedua ada produksi batch awal secara efisien, dan juga yang ketiga ada pantau biaya dengan ketat. Jadi kita juga menyesuaikan harganya dengan minat konsumen. Jadi kita melakukan riset untuk mengetahui apakah harga yang kita jual sekarang itu sesuai dengan budget yang dimiliki oleh konsumen atau tidak, sehingga kita bisa melakukan evaluasi untuk pembuatan produk selanjutnya. Next. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Obi. Baik, terima kasih atas perhatian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.